ini menjadi suatu pertanyaan besar gitu. Kalau misal kita proyeksikan ya, misal BOP gitu, misal isinya Amerika, kemudian Jerman ya, negara Barat itu mungkin wajar gitu. Tapi ini orang negara-negara Eropa pada nggak mau gitu masuk BOP. Justru kita ibarat kata Amerika, Israel sama negara-negara berkembang dan beberapa negara Islam gitu yang masuk. Jadi struktur geopolitisnya udah berbeda sekali di BOP ini. Iya, kalau mungkin dulu kan pendukung Israel itu mayoritas justru adalah negara Eropa misalnya seperti itu. Tapi hari ini kan juga kita melihat ada sekitar lebih dari 10 negara Eropa yang justru tidak mau masuk BOP karena menganggap BOP itu tidak menjadi representasi untuk orang Palestinanya juga seperti itu. Tapi sementara di sisi lain ada, kalau nggak salah itu ada 12 negara Islam juga termasuk Indonesia kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaslar, jumpa kembali di podcast Persahabatan Islam Utsmani YPIU Edukasi. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang begitu sangat hot dan luar biasa terkait dengan isu kepalestinaan dan Timur Tengah. Dan hari ini kita mendapatkan suatu kehormatan, tamu istimewa. Siapa beliau? Beliau adalah Bang Erlangga Grescinov. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa Bang ya. Berapa lama kita tidak berjumpa ini? Sudah hampir setahun kayaknya. Hampir setahun. Jadi dulu waktu awal podcast bahkan ya, kita di YPIU Edukasi, beliau ini adalah superstar kita, bintang perdana kita yang kemudian menjadi tamu di bidang isu-isu kemanusiaan, terutama dalam bicara Palestina. Dan hari ini kita mengundang kembali beliau ya karena memang beliau ini sangat luar biasa ya, masih sangat konsisten gitu ya dengan isu-isu yang pembahasan terkait dengan bagaimana update perkembangan di Palestina. Dan hari ini kita sama-sama mengetahui ada suatu dewan baru katanya. Dewan yang katanya sih akan melebihi perannya PBB malah katanya itu. Apa itu namanya? Adalah Board of Peace yang yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Ya, ini adalah Dewan Perdamaian khususnya pada Gaza. Mungkin kita coba tanya dulu ini ke Bang Erlangga ya. Bang, sebenarnya apa sih yang disebut namanya Board of Peace ini? Ya, secara bahasa ya artinya Board of Peace itu memang adalah sebuah lembaga ya, sebuah lembaga bentukan Amerika Serikat untuk bisa mengakomodasi kebutuhan perdamaian. Kebutuhan Jadi perdamaian. secara ide besarnya seperti itu dan tidak terbatas di Gaza saja, tapi juga konteksnya pun sangat umum gitu ya. Mau ada konflik dimanapun ya kita berusaha untuk mengampanyekan perdamaian ya, cuman dengan cara apa kan kita masih belum tahu seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya masih diperdebatkan. Berarti kalau boleh saya katakan perdamaian di sini masih dalam tanda kutip. Betul, tanda kutip sekali gitu. Versi siapa perdamaiannya ini gitu kan. Dia. Nah, kalau kita berbicara perdamaian versi Zionis ya sampai sekarang buktinya Gaza masih dibom kan. Yeah. Masih terakhir sudah ada sekitar lebih dari 250 warga Gaza yang syahid gitu akibat serangan dari tentara Zionis ini gitu. Bom-bom terus menyerang Gaza gitu kan. Bahkan setelah gencatan senjata ini ya masih banyak korban-korban berjatuhan. Jadi di mana gitu gencatan senjata ini poinnya apa gitu. Yeah. Sedangkan begitu banyak warga Gaza yang masih menderita saat ini gara-gara blokade dan pemboman Zionis. Nah, itu dia yang kemudian menjadi satu tanda tanya besar sebenarnya. Betul. Jadi kemarin itu saya melihat per tanggal 31 Januari ya, kalau nggak salah itu masih ada pengeboman dan itu terang-terangan dilakukan di tenda pengungsian. Betul. Di Khan Yunis gitu. Maka saya bertanya gitu, apa peran BOP sebenarnya gitu kan. Atau kemudian damai itu artinya berhenti perang atau damai itu adalah berhenti peduli nih. Saya bilang kayak gitu. Gimana tuh Bang kalau buat itu? Ya, kalau misal kita lihat dari sejarahnya bagaimana dari gerak-gerik mereka gitu ya, Zionis ini, kemudian Amerika, kemudian Israel dalam mengupayakan perdamaian versi mereka itu tidak pernah menyangkut soal kemerdekaan Palestina, tidak pernah dibahas di situ. Tidak pernah dibahas. Sekalipun tidak ada. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perdamaian versi mereka itu inginnya warga Gaza kita usahakan untuk meningkatkan ekonominya, kita usahakan yang mau pergi boleh kita fasilitasi gitu kan, lebih ke arah sana. Tapi hak dasar mereka untuk merdeka itu sama sekali diabaikan gitu. Sedangkan untuk peningkatan ekonomi, untuk bisa mereka berpartisipasi aktif gitu ya, untuk pekerjaan, untuk bidang ekonomi itu kan dibutuhkan kemerdekaan sebagai asas dasarnya. Sedangkan kalau itu nggak ada, lalu atas dasar apa perdamaian ini diusahakan kan seperti itu.
Baik Bang, jadi menurut saya kan sebenarnya sebelumnya kan sudah ada lembaga ya. Betul. Sebelum ada BOD ini gitu kan, BOP ini gitu kan sudah ada yang namanya PBB. Terus juga ada organisasi kerjasama Islam. Apakah karena memang menurut Abang nih, dua lembaga sebelumnya seperti OKI atau PBB ini dianggap gagal dan akhirnya BOP itu dibentuk? Sebenarnya ini akal-akalan Amerika aja dia BOP ini ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, walaupun sebenarnya memang PBB, OKI itu ya pasti banyak sekali kekurangan di sana. Ada banyak sekali celah yang memang sampai sekarang pun kita masih menghela napas gitu. Betul. Ya, kenapa perdamaian tidak bisa terwujudkan dengan landasan PBB ataupun OKI. Cuman permasalahannya adalah saat ini geopolitik itu sudah sangat berubah sekali. Geopolitiknya sudah berubah. Kita lihat bagaimana dari manuver Amerika gitu. Kemarin kita lihat beritanya bagaimana Amerika menyerang Venezuela, kan seperti itu. Sampai presidennya bisa ditangkap. Seperti itu. Kemudian bagaimana juga kita lihat bagaimana Amerika ini berusaha untuk ingin mencaplok Greenland seperti itu. Yang mana ini kan akhirnya apa? Berhadapan langsung dengan Uni Eropa seperti itu. Jadi seakan-akan Amerika ini dia berusaha untuk istilah kata menguasai gitu ya berbagai hal-hal penting di dunia termasuk dalam bidang tadi ya. Venezuela kan punya apa dia? Punya minyak. Gitu. Greenland punya geostrategis kan seperti itu tempatnya. Jadi memang BOP ini ibarat kata tandingan gitu ya, bagaimana apa yang tidak bisa dicapai oleh PBB dalam konteks Amerika mau disalurkan ke BOP ini seperti itu. Oh gitu ya. Jadi lebih banyak kepentingannya adalah si Trump atau kemudian Amerika sendiri daripada yang kemudian dilihat ini. Juga sebenarnya ada satu pertanyaan lanjutan sih Bang sebenarnya gitu ya. Ya berarti siapa yang paling diuntungkan jika War of Peace ini berjalan? Korban konfliknya atau justru adalah aktor-aktor global yang tadi Abang mungkin sedikit sebutin kayak Donald Trump. Ya betul, itu memang kalau berbicara BOP kita lihat bagaimana saat diresmikan itu kan ada presentasi ya bagaimana Gaza itu mau dibuat seperti ada hotel-hotel mewah, kemudian ada gedung-gedung tinggi yang dibuat seperti futuristik gitu. Siapa yang membangun ini semua? Kan investor siapa yang punya uang kan? Siapa yang mereka punya uang? Orang Amerika. Jadi yang diuntungkan ya orang-orang yang punya uang. Jadi ini bukan lagi berpihak kepada warga Gaza lagi sebenarnya, lebih ke bagaimana agar Gaza ini bisa dimonetisasi. Gaza ini bisa dibuat agar kita coba untuk sejahterakan rakyatnya, tapi dalam sisi kapitalisme apa? Kan kita tahu sendiri bagaimana ketika berbicara mengenai kapitalisme, kemudian penjajahan masih ada, ya akhirnya masyarakat setempat yang akhirnya harus diusir dari paksa dari sana ya. Iya. Oke Bang, kalau memang tadi mungkin itu adalah satu perspektif yang sangat menguntungkan dari pihak Amerika, dan yang kedua juga adalah saya kan juga di situ ada negara-negara Islam juga yang tergabung. Apakah memang negara-negara Islam ini tidak berpikir sampai ke arah sana ya? Saya yakin memang sudah berpikir ke arah sana ya, karena memang BOP ini ibarat kata ada dua pisau ya, ibarat pisau dengan dua mata gitu ya. Walaupun sisi tajamnya lebih ke sisi negatif sebenarnya kalau kita lihat. Ya memang BOP kalau kita katakanlah memang full di situ isinya Amerika, Israel, kemudian blok-blok yang berhubungan dengan yang berhubungan baik dengan Israel gitu kan, kemudian tidak ada sisi penyeimbangnya, itu pasti juga tidak bagus juga sebenarnya kan. Cuman di sini kita lihat sisi geopolitik itu benar-benar sudah berubah sekali saat Jerman, kemudian Swedia, kemudian Italia diundang untuk masuk BOP, mereka nggak mau gitu. Tapi kenapa negara-negara yang justru mengakui Palestina, mendukung Palestina gitu, yang udah jelas dari dulu mendukung Palestina, Indonesia gitu kan, kemudian di situ ada Turki gitu, kenapa justru masuk ke BOP itu? Gitu. Jadi memang ini menjadi suatu pertanyaan besar gitu kalau misal kita proyeksikan ya, misal BOP gitu, misal isinya Amerika, kemudian Jerman ya, negara barat, itu mungkin wajar gitu. Tapi ini negara-negara Eropa pada nggak mau gitu masuk BOP. Justru kita
ibarat kata Amerika, Israel sama negara-negara berkembang dan beberapa negara Islam gitu yang masuk. Jadi struktur geopolitisnya udah berbeda sekali di BOP ini. Iya, kalau mungkin dulu kan pendukung Israel itu mayoritas justru adalah negara Eropa misalnya seperti itu. Tapi hari ini kan juga kita melihat ada sekitar lebih dari 10 negara Eropa yang justru tidak mau masuk BOP karena menganggap BOP itu tidak menjadi representasi untuk orang Palestinanya juga seperti itu. Tapi sementara di sisi lain ada, kalau nggak salah itu ada 12 negara Islam juga termasuk Indonesia kan ya. Yang kemudian akhirnya masuk dan juga akhirnya ya mencoba katanya sih yang saya dapat mencoba untuk kemudian mewakili kepentingan Palestina di dalamnya. Walaupun memang secara otoritas Palestina maupun juga pihak perlawanan yang ada di Gaza itu tidak dilibatkan secara langsung seperti itu Bang. Baik Bang, kalau misalnya kita melihatnya seperti ini kan justru saya juga melihat perkembangan geopolitik ini sudah semakin berkembang. Amerika pengen ada perdamaian di Gaza, tapi hari ini seperti menantang Iran. Jadi menurut saya agak sedikit anomali ya, karena kemudian dia melihat Iran juga menjadi satu potensi yang sangat berbahaya bagi tanda kutip Syria ya atau Israel gitu kan. Tapi kemudian satu sisi pengen membuat suatu perdamaian di Gaza. Menurut Abang gimana itu? Ya ini sebenarnya memang sudah diproyeksikan gitu. Israel dan Amerika memang punya agenda di Iran. Bahwasanya mereka berusaha untuk ada perubahan rezim di sana. Perubahan rezim. Kemarin juga sempat kan ada kerusuhan itu di Iran kan. Gitu. Memang kerusuhannya itu dari internal mereka seperti itu. Cuman dikomporinya sama Amerika Israel kayak gitu. Walaupun memang orang Iran itu ada ya, memang mereka kan terpecah menjadi dua kubu ya. Ada yang memang pro dengan Ayatullah ya, ada juga yang memang tidak pro gitu ya. Memang ada batasan di situ, dia ada perbedaan. Kalau yang pro dengan Ayatullah itu biasanya memang mereka yang dekat dengan seperti kaum konservatif seperti itu ya. Kemudian juga mereka yang dari kalangan tentara seperti itu lebih ke arah yang mendukung Ayatullah. Sedangkan yang mereka yang mendukung reformasi nih gitu, perubahan di Iran, mereka menganggapnya Iran ini terlalu kita ini kondisi sangat buruk gitu ya, kondisi ekonomi buruk, kemudian kita nggak bebas gitu. Tapi di sisi lain Amerika juga menekan kita gitu. Jadi mereka benci Ayatollah dan juga benci Amerika gitu, benci Israel juga gitu kan. Apalagi Iran memang secara sejarah kan memang sudah luar biasa sekali kebencian mereka sama Amerika. Bagaimana negara-negara Barat mengacak-acak negara mereka itu masih keingetan gitu. Dan kemudian orang-orang Barat mengompor-ngompori itu gitu. Sedangkan orang Iran sendiri, lu ngapain ikut-ikutan gitu loh. Gue juga benci sama lu gitu. Kayak gitu. Baik, ini juga yang menjadi menarik ya. Kemarin kan saya bilang Iran justru malah nantang balik kan. Pengen yaudah kalau kamu mau perang ya kita siap juga perang gitu kan. Dan karena nggak berhasil tuh ngompor-ngomporin kan pergantian rezim, ya udah kita tantang langsung ini si Iran ini sama si Amerika kan kayak gitu. Jadi malah bukan eskalasinya makin turun, malah dinaikin lagi sama si Trump. Tapi kan memang juga saya lihat juga sebagai negara Timur Tengah, Arab dan sebagainya, Qatar bahkan atau Turki sekalipun juga menolak gitu ya untuk kemudian adanya serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bahkan melarang wilayah udaranya untuk dilewatin oleh pesawat-pesawat tempur Amerika dan sebagainya seperti itu. Juga saya pikir Trump juga akhirnya pusing juga itu. Betul lah gitu. Baik Bang, ini kembali lagi pada BOP Bang. Kan kita lihat di Indonesia ini lagi ramai juga ya kan, karena memang isu BOP ini ya, walaupun memang kita menghormati Pak Prabowo ya sebagai presiden kita dan sebagainya, tapi tetap yang namanya masyarakat memiliki suatu pendapat juga gitu. Bahkan terakhir saya melihat ada ormas-ormas Islam Bang yang tergabung gitu kan, yang kemudian kemarin dipanggil oleh presiden untuk kemudian mencoba mendengarkan gitu kan langsung bagaimana arahan daripada presiden terkait dengan BOP ini. Tapi sebagian juga ormas juga menolak. Menurut Abang kenapa tuh? Ya pasti memang yang seperti itu ya. Misal kita lihat ya dari sisi presiden sendiri ya, pasti berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat bisa memahami keputusan dari presiden. Dan kalau misal kita lihat dari ormas Islam, artinya kan mereka dianggap sebagai representasi masyarakat Muslim, sehingga presiden memanggil kemudian berkoordinasi dengan para ormas Islam untuk berbicara mengenai BOP. Ya sebenarnya wajar aja gitu. Kalau misal ada perbedaan pendapat, kemudian juga ada akhirnya ada persamaan pendapat gitu ya, bagaimana mengenai Palestina ke depannya. Cuman yang mungkin jadi poin
apa ya, yang cukup mengganjal gitu. Yang tadinya menolak, kenapa kok akhirnya jadi setuju gitu kan? Gitu. Kenapa? Ya sudah kita kita menolak, ya sudah kita menolak gitu dengan dasar kita. Karena kan ketika kita menolak, otomatis kita punya dasar dong. Gitu. Ada dasar yang sudah kita pertimbangkan. Ada pertimbangan yang memang sudah kita pikirkan sebelum kita menyatakan sikap kayak gitu. Terus kenapa setelah ketemu presiden kemudian jadi berubah, itu kan ya kasus lain yang mungkin kita nggak tahu ya di balik layarnya seperti apa. Tahu seperti apa gitu ya Bang ya. Karena memang itu tadi perkembangannya kita melihat posisi Indonesia hari ini pun juga saya pikir juga itu masih melihat sisi baik ataupun negatifnya lebih banyak mana kan. Dan bahkan boleh katakan ya, saya dapat statement Pak Prabowo terakhir kalau memang akhirnya BOP lebih banyak negatifnya, dia akan siap keluar. Kayak gitu. Kalau saya pikir sih ya siap keluar, nanti mau keluar atau tidak, saran saya sih lebih baik jangan dibayar dulu itu iuran. Iya betul, nanti udah dibayar habis itu dia akan keluar. Betul, sampai podcast di sini gitu ya, kita masih melihat gitu kan perkembangannya. Karena lumayan juga Bang, berapa 1 miliar dolar itu kan 17 triliun itu. Sekitar 17 triliun ya. Ya harapannya jangan sampai nanti disalahgunakan juga kan oleh kepentingannya Amerika dan sebagainya seperti itu. Baik, itu menjadi satu fundament. Dan yang kemudian kalau menurut Abang mungkin kita di sini katakanlah BOP itu berhasil akhirnya menstabilkan Gaza. Tapi kalau misalnya ini gagal, menurut Abang gimana? Kalau misalnya berbicara seperti itu, PBB pun gagal, gitu pun ya? gagal. Semua usaha untuk mendamaikan Gaza pun gagal. Jadi intinya sebenarnya bukan di lembaga yang menaunginya gitu untuk arah perdamaian, tapi ke Israelnya gitu. Israelnya menjadi sumber masalah gitu. Betul. Karena lanjut aja Bang. Ya. Walaupun kita lihat bagaimana dari faksi perjuangan mereka berusaha untuk menahan diri gitu ya, mereka berusaha untuk menekan para mediator. Ini gimana sih Israel gitu? Kok masih aja melanggar gencatan senjata, mereka masih nembakin warga sipil, mereka masih ngebom gitu kan. Dan ini yang bikin akhirnya faksi perjuangan ini harus pintar-pintar menahan diri gitu kan. Jangan sampai eskalasi naik. Tapi di sisi yang lain Israel terus dengan semena-mena ngebom segala macam gitu. Jadi ini di mana perdamaiannya gitu kan? Intinya di mana, sedangkan Israel aja nggak bisa ditepati janjinya. Seperti itu. Ini jadi satu hal yang menarik Bang, karena saya mendapatkan informasi juga pihak perlawanan untuk Kang Mas ini ya. Mereka justru menerima untuk tidak terlibat dalam pemerintahan transisi. Betul. Kayak gitu kan. Tapi justru sudah melunak segitu aja, tetap masih dibombardir gitu kan. Betul. Apakah memang ini strategi berarti ya? Saya rasa iya ini ada strategi, karena waktu kita lihat ya kan, Board of Peace itu kan memang secara struktur organisasi supranya di atasnya itu kan memang naungan Amerika itu ya. Cuman kalau kita lihat yang teknis di bawah ini memang diatur oleh para teknokrat Gaza seperti itu. Kemudian di sana teknokrat Gaza ini sudah disaring sama Israel gitu. Oh ini nggak ada afiliasi sama Hamas segala macam. Tapi di backgroundnya gitu ya, orang-orang ini memang sudah ada kepentingan untuk faksi perjuangan gitu. Ada yang dari faksi Fatah gitu kan. Jadi memang ini sudah menjadi representasi bagi warga Gazanya untuk teknokratnya yang bagian teknis ya, yang akan memerintah di Gaza. Cuman atasnya nih BOP-nya gitu yang menjadi di mana Amerika menjadi pemimpinnya. Kan dia sebagai pengawas gitu. Kalau misal katakanlah nanti badan teknokrat di Gaza ini dituduh Hamas, kemudian akhirnya nggak sesuai dengan keinginan Amerika gitu kan, nanti memunculkan pola konflik yang baru gitu. Nanti mungkin ada rotasi apa segala macam, jadi akhirnya apa, nggak stabil Gaza kan. Kalau nggak stabil apa, perang lagi, nanti akhirnya tidak bisa tercapai sebuah perdamaian di Gaza. Terus juga kemarin ada berita bahwasanya Israel itu tidak setuju bahwasanya otoritas Palestina yang di tepi barat itu bisa masuk juga memerintah di Gaza gitu. Ini sudah jelas sekali sinyal dari Israel, yaitu ingin memecah Gaza, memecah Palestina. Jadi jangan sampai suara Palestina secara politik itu bersatu. Mereka harus tetap terpecah-pecah gitu. Karena kalau terpecah ya akhirnya suara mereka menjadi kecil dan tidak dianggap representasi. Kalau tidak dianggap representasi akhirnya apa? Tidak diajak masuk ke perundingan. Kalau tidak diajak masuk perundingan apa? Gimana mau berunding soal kemerdekaan? Seperti itu. Betul. Jadi memang ternyata luar biasa kompleks ya. Luar biasa. Gitu ya.
Baik, ini menjadi satu hal yang kalau menurut saya kayaknya perlu kita membaca beberapa waktu ke depan juga nih Bang, kalau misalnya lihat eskalasi. Karena saya pun juga khawatir begini Bang, kita menilai BOP ini masih agak sedikit terlalu dini mungkin ya, karena kan baru banget dibentuk. Kira-kira kalau misalnya kita lihat berapa lama kita harus menunggu ini kalau misalnya ini 6 bulan lah. 6 bulan ya? udah kelihatan kok. 6 bulan bisa kelihatan ya, terkait dengan bagaimana keseriusan BOP ini, apakah bisa menekan pihak Israel atau kemudian bisa mewujudkan perdamaian atau tidaknya, seperti itu ya. Kayaknya nanti 6 bulan lagi kita bisa jadwal podcast lagi. Betul. Oke Bang, mungkin ini ada hal yang mungkin Abang pengen sampaikan dulu nih, kalau memang terkait dengan bagaimana situasi dengan Palestina hari ini, baik adanya BOP maupun tidak adanya BOP. Kira-kira harapan Abang ke depan mau gimana? Harapan ke depan jelas kita harus tetap membingkai ini semua dalam konteks Palestina, dalam pemikiran warga Palestina. Karena kemarin sempat dari teman-teman Jurid Fisabilillah itu kan kita ngadain juga yang namanya pertemuan 2 minggu sekali gitu, dimana kita pengen ngatur siasat kita nih dalam 2 minggu ini kita pengen ngapain gitu, itu kita atur dalam the weekly board. Nah di pertemuan kemarin itu kita ngundang orang Gaza langsung. Orang Gaza langsung ya, kita minta untuk bicara bagaimana kondisi update di sini. Kemudian juga kita bahas juga BOP dalam pandangan orang Gaza bagaimana sih gitu. Kita kita berbicara, kita menentang BOP segala macam di sini. Orang Gazanya sendiri bilang bagaimana? Gimana gitu, tuh Bang? ya. Apa yang disampaikan? Nah, ini yang menarik gitu. BOP ini dalam sudut pandang mereka ini bermasalah. Iya, bermasalah karena orang-orang yang di dalamnya gitu kan yang terlibat, seperti ada pembangunan nanti di Gaza, kemudian nanti ada resort, ada hotel. Ini orang-orang ini kenapa bisa memutuskan masa depan Gaza tanpa melibatkan warga Gaza, tanpa melibatkan kami gitu. Apa hak mereka untuk bisa membangun ini, membangun itu, membuat plan Gaza seperti ini? Kenapa kami tidak dilibatkan gitu? Jadi orang Gaza merasa ini orang-orang ini nggak punya hak untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi bagi warga Gaza ini orang-orang ini bermasalah nih yang terlibat di BOP gitu. Nah kalau kita lihat pandangan seperti itu, ya artinya kita sudah bisa melihat jelas bagaimana posisi masyarakat Gaza terhadap BOP. Baik. Ya, jadi ternyata orang Gazanya sendiri juga masih melihat ini belum menjadi solusi sebenarnya. Betul. Masih melihat bagaimana ya belum ada representasi yang benar-benar bisa mengajak suara mereka gitu ya, untuk kemudian bisa, ya harapannya seperti itu ke depan ya. Harusnya gimana nih Bang pemerintah Indonesia ini? Abang punya saran nggak? Harus lebih tegas lah itu. Iya, harus lebih tegas soal Palestina, jangan main aman gitu. Betul. Ya. Jangan sampai ibarat kata takut gitu ya dengan Amerika Israel untuk soal menyuarakan soal Palestina gitu. Ini untuk pemerintah nih ya? Untuk pemerintah gitu. Yeah. Karena jujur ya, untuk di pemerintahan yang sekarang saya rasa memang kurang begitu tegas gitu ya untuk soal Palestina. Tidak seperti yang sebelumnya gitu. Jadi memang sangat diusahakan gitu ya, kami sebagai masyarakat juga ingin memberikan sebuah kritik gitu ya kepada pemerintah, bahwasanya janganlah kita loyo untuk soal Palestina. Kita ini punya sejarah, kita ini nggak pernah loyo soal Palestina, kita nggak pernah lembek soal Palestina, kita selalu keras pendirian kita soal Palestina. Kenapa sekarang kita seakan-akan kok jadi lembek gitu loh? Nah inilah yang memang yang harus diperbaiki, dan memang kan masih ada waktu nih gitu kan bagi pemerintah untuk 4 tahun ke depan untuk bisa membenahi diri gitu. Dan ya saya rasa kalau misal dari pemerintah mau gitu ya untuk memperbaiki diri, ya insya Allah dari masyarakat juga, apalagi untuk teman-teman advokasi Palestina gitu ya, yang memang terlibat bagaimana naik turunnya Palestina, itu bisa melihat bahwasanya pemerintah ini memang berbenah gitu. Siap. Baik, itu buat para pemerintah ya, terutama Bapak Presiden ya, Pak Prabowo yang saya hormati juga. Ya harapannya ke depan bisa lebih memainkan peran yang jauh lebih tegas dan juga lebih strategis ya, agar kemudian di BOP nantinya ya benar-benar bisa memiliki pengaruh gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita lihat 6 bulan ke depan Bang. Insya Allah. Baik, mungkin sebagai penutup Bang, ini ada apa kira-kira dari Abang nih untuk anak-anak muda terutama yang menjadi para garda terdepan menyuarakan suara Palestina, terutama di sosial media dan sebagainya. Bagaimana Bang? Apa Bang kira-kira peran strategis yang bisa kita mainkan nanti? Ini ya, kita ketahui kalau sekarang tuh advokasi Palestina itu lagi dalam tahap menurun. Ya. Misal kita bayangkan untuk
boykot aja sekarang udah mulai turun gitu. Iya. Orang-orang mulai rame makan ke McD, makan ke Iya. KFC segala macem. Dan memang siklus boykot seperti itu naik turun gitu. Nah, kita ini sebagai generasi muda, kita ini mau nggak untuk tetap gitu, walaupun gencatan senjata sudah ada gitu kan. Tapi kita menjadikan advokasi Palestina, pembelaan terhadap Palestina ini bukan FOMO, tapi menjadi style kita gitu. Bukan lagi jadi FOMO tapi style ya. Style berarti hidup kita, lifestyle kita ya. prinsip gitu. Prinsip Kalau hidup sudah jadi kita. prinsip, style hidup ya otomatis mau sampai kapanpun ya sampai Palestina merdeka itu akan tetap kita pegang gitu. Ya misal kalau kita bayangkan sama Malaysia, sama Turki, mereka kan boykot luar biasa sekali di Iya. sana ya, sampai mereka tutup gerainya Iya. gitu kan. Hancurin gerai. Bener-bener udah kayak dibuat bangkrut gitu. Di Iya, sini iya. agak susah gitu karena Gitu memang ya. lebih banyak FOMO-nya gitu. Hmm. Jadi pesan dari saya sih seperti itu. Kita jangan sampai kita FOMO. Kita berusaha untuk kita meningkatkan atmosfer advokasi Palestina ini agar kita terus memperjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka. Gitu ya. Sebagaimana pesan Bapak Proklamator Insinyur Betul. Soekarno dan presiden pertama kita, sama bangsa Palestina masih dijajah, maka selama itulah kita akan terus memperjuangkan kemerdekaannya. Terima kasih Bang Erlangga. Terima kasih banyak. Semoga menjadi Mas. podcast yang menjadi pemantik. Insya Allah nanti akan kita hadirkan di podcast selanjutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.